Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu berat? Padahal jika dilihat dari luar kamu tidak kekurangan apa-apa. Punya tempat tinggal, makan tiap hari, tubuh sehat, keluarga masih lengkap. Tapi tetap saja mulut ini suka mengeluh. Tentang pekerjaan, tentang cuaca, tentang orang lain, bahkan tentang diri sendiri. Seolah tak ada hari yang benar-benar layak disyukuri. Sedikit-sedikit mengeluh, macet, mengeluh, capek, mengeluh. Dikasih ujian sedikit, langsung bertanya, "Kenapa harus aku ya Allah?" Padahal Allah tidak pernah memberi beban di luar kemampuan hambanya. Tapi manusia terlalu sibuk merasa paling menderita, sampai lupa bahwa hidup ini sejatinya adalah titipan. Apa kita pikir ucapan-ucapan keluhan itu akan hilang begitu saja? Tidak. Setiap keluhan yang keluar dari hati yang tidak ridha akan dicatat. Dan bagi sebagian orang, kebiasaan mengeluh bukan hanya membuat hidupnya sempit, tapi juga membuat kuburnya menjadi tempat azab yang menyesakkan. Siksa kubur tidak selalu datang karena zina, mencuri, atau membunuh. Ada orang-orang yang terlihat biasa saja, tapi ternyata tubuhnya tersiksa di alam kubur. Karena selama hidupnya, ia tak pernah benar-benar bersyukur. Ia pandai menuntut, tapi pelit dalam bersyukur. Ia rajin mengeluh, tapi malas merenung. Ia tidak menyadari bahwa setiap keluhannya adalah bentuk penolakan terhadap takdir Allah. Dan penolakan itu adalah bentuk pemberontakan. Seakan-akan ia lebih tahu mana yang terbaik dibanding Sang Pencipta. Padahal, setiap detik hidupnya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Lidahnya ringan untuk mencela, tapi hatinya berat untuk bersyukur. Bahkan nikmat kecil seperti bisa tidur nyenyak pun tidak ia hargai. Lalu saat maut menjemput, semua keluhannya menjadi saksi bahwa selama hidup, ia tidak pernah benar-benar menerima ketetapan Allah dengan lapang dada. Di dalam kubur, bumi bersaksi, malaikat mencatat, dan tubuhnya dibalas sesuai dengan apa yang ia ucapkan semasa hidup. Ketika ia menangis di alam barzakh, ia sadar bahwa dulu terlalu banyak mengeluh untuk hal-hal yang sebenarnya adalah nikmat. Tapi saat itu, sudah tak ada lagi jalan pulang. Lalu sekarang, sebelum semuanya terlambat, coba tanya pada diri sendiri, berapa banyak waktu dalam sehari yang kita pakai untuk mengeluh dibanding bersyukur? Mengeluh itu manusiawi. Tapi jika menjadi kebiasaan, ia bisa berubah menjadi penyakit hati yang diam-diam membunuh rasa syukur. Banyak orang tak sadar bahwa keluhan yang keluar setiap hari, meski kecil, perlahan membentuk hati yang keras. Bukan keras terhadap dunia, tapi keras terhadap takdir Allah. Setiap kali bangun pagi, bukannya berkata, "Alhamdulillah masih hidup," malah berkata, "Aduh, males banget kerja." Setiap diberi cobaan kecil, bukan bersabar, tapi langsung berkata, "Kenapa hidupku begini terus?" Padahal di balik semua itu, bisa jadi ada limpahan rahmat yang belum tampak hari ini, tapi sudah Allah siapkan untuk esok. Bayangkan seseorang yang hidupnya penuh keluhan. Ia marah ketika rezekinya belum datang, tapi lupa bahwa masih diberi tubuh yang sehat. Ia kesal karena pekerjaannya membosankan, tapi tak ingat bahwa banyak orang di luar sana bahkan tak punya pekerjaan. Ia kecewa karena tidak kaya, padahal cukup saja adalah nikmat yang luar biasa. Jika itu terus dibiarkan tanpa disadari, ia sedang melawan takdirnya dengan lisannya sendiri. Karena setiap keluhan yang keluar tanpa rasa ridha adalah bentuk ketidaksetujuan terhadap apa yang Allah pilihkan. Dan jika seseorang tak ridha di dunia, maka jangan harap kuburnya menjadi tempat yang lapang. Sebab, ridha bukan saat semuanya baik-baik saja. Ridha adalah menerima ketetapan Allah bahkan ketika hati sedang diuji. Tapi jika yang keluar dari hati hanya keluhan, maka itu adalah bentuk halus dari pemberontakan. Ia mungkin tidak menghina Allah secara langsung, tapi lisannya menggerogoti nikmatnya sedikit demi sedikit. Lalu di dalam kubur, tak ada lagi tempat berpura-pura. Disitulah semua keluhan itu jadi saksi. Malaikat Mungkar dan Nakir tak hanya bertanya tentang amal, tapi juga mencatat sikap hati kita terhadap takdir.
Jika selama hidup kita terbiasa mengeluh dan tak ridha, maka bumi pun enggan menyambut tubuh kita dengan lapang. Kubur bukan hanya tempat beristirahat, tapi tempat diadili. Orang-orang yang mulutnya penuh keluhan, matanya sulit melihat nikmat, dan hatinya berat menerima takdir, bisa jadi justru mendapat azab lebih berat dibanding mereka yang berdosa besar, tapi penuh penyesalan dan rasa syukur. Lalu hari ini, sebelum semuanya terlambat, tanyakan dalam hati, apakah aku sedang membiasakan diri bersyukur, atau justru sedang membiasakan diri menuju siksa kubur? Dalam Islam, ridha terhadap takdir adalah inti dari keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Maka siapa yang ridha, baginya keridhaan Allah. Dan siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini bukan sekadar nasihat, tapi peringatan. Jika dalam ujian hidup kita hanya pandai mengeluh, marah, dan kecewa, maka kita sedang menjauhkan diri dari rahmat Allah. Dan siapa yang Allah murkai, bagaimana nasibnya kelak di kubur? Mengeluh adalah bentuk halus dari tidak ridha. Dan ketidakridhaan terhadap qada dan qadar bisa membawa seseorang pada dosa besar. Karena seakan-akan ia menganggap bahwa Allah tidak adil, tidak paham apa yang terbaik untuk dirinya. Padahal, keyakinan yang harus tertanam dalam hati seorang mukmin adalah, apapun yang terjadi, semuanya pasti baik, karena datang dari Tuhan yang Maha Pengasih. Jika masih mengeluh, itu tandanya kita tidak percaya bahwa Allah tahu apa yang sedang Dia lakukan. Siksaan di alam kubur bukan hanya untuk mereka yang berzina, mencuri, atau menumpahkan darah, tapi juga untuk mereka yang mengabaikan perintah Allah dengan hati yang penuh penolakan. Salah satu bentuk penolakan paling samar adalah terus-menerus tidak menerima apa yang Allah tetapkan. Ia mungkin sholat 5 waktu, tapi di balik doanya ada keluhan yang menolak ketentuan. Ia mungkin berpenampilan religius, tapi lisannya tidak mencerminkan hati yang tunduk. Dalam Al-Quran, Allah mencela kaum Bani Israel karena selalu mengeluh, padahal telah diselamatkan dari penindasan Fir'aun dan diberi makanan dari langit. Tapi karena hati mereka tak bersyukur, mereka justru dihina dan tidak diberi kemuliaan. Maka lihatlah, bahkan kaum yang pernah ditolong langsung oleh Allah, tetap dihukum karena sikap yang suka menuntut. Apa kita pikir diri ini lebih suci dari mereka? Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini bukan sekadar tentang nikmat dunia, tapi juga peringatan akan azab, termasuk yang datang di alam barzakh. Orang yang terbiasa kufur nikmat lewat keluhan, sedang membuka pintu untuk azab Allah. Coba bayangkan, bagaimana mungkin seseorang bisa bahagia di alam kubur, jika semasa hidupnya saja selalu merasa tidak puas. Sifat hidup akan terbawa ke alam kematian. Jika semasa hidup kita marah saat diuji, kecewa saat direndahkan, dan gelisah saat tak sesuai keinginan, maka hati yang penuh penolakan itu akan menjadi beban yang sangat berat ketika ruh telah dicabut dari jasad. Dan sungguh, yang paling tragis adalah ketika seseorang baru sadar setelah meninggal. Ia melihat semua keluhannya dulu adalah sesuatu yang tak ada gunanya. Ternyata, jika ia dulu lebih banyak bersabar, ia akan lebih ringan di akhirat. Tapi sayang, semua penyesalan di alam kubur tidak akan bisa mengubah apapun. Ia hanya bisa diam, menerima, dan menyesal. Maka mulai sekarang, hentikan keluhan yang tak perlu. Jangan tunggu sampai tubuh ini dibungkus kain kafan baru ingin bersyukur. Jangan sampai tanah menjadi saksi bahwa kita dulu tak ridha. Karena siksa kubur itu nyata dan bisa datang bukan karena dosa besar, tapi karena hati yang terus-menerus mengeluh dan tak pernah puas dengan apa yang Allah beri. Bayangkan seseorang yang semasa hidupnya tak pernah puas. Mulutnya penuh keluhan, hatinya tak pernah merasa cukup. Ia tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tapi ia hidup dalam penolakan halus terhadap takdir. Ketika ruhnya dicabut, tubuhnya dimandikan, dikafani,
dan dibawa ke pemakaman. Semua terlihat biasa saja. Tapi yang tak terlihat adalah bagaimana alam kubur menunggu dengan penuh murka. Ketika jasadnya diletakkan dalam liang lahat dan semua orang mulai meninggalkannya, barulah kehidupan yang sebenarnya dimulai. Tidak ada sinyal, tidak ada suara manusia, hanya kegelapan dan kesendirian. Lalu bumi mulai berbicara. Ia adalah saksi dari semua keluhan yang pernah diucapkan. Tanah pun tidak lagi lembut. Ia menyempitkan dirinya dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan logika. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menggambarkan bahwa kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau justru menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Dan bagi mereka yang terbiasa tidak ridha, kuburnya akan sempit, sesak, menekan tulang-tulang rusuknya hingga saling bertindihan. Ia berteriak dalam diam, tapi tak ada yang bisa menolong. Ia ingin kembali ke dunia, sekadar untuk berkata, "Ya Allah, aku terima semuanya, tapi tak ada lagi pintu kembali." Malaikat Mungkar dan Nakir pun datang. Wajahnya menakutkan, suaranya mengguncang isi bumi. Mereka bertanya bukan sekadar tentang amal, tapi tentang hati, tentang ridha, tentang kepercayaan kepada takdir. Dan orang yang semasa hidupnya suka mengeluh akan kehilangan kata. Lisannya keluh, hatinya gemetar, tubuhnya tak bisa menjawab karena ia tahu sikapnya selama ini tak pernah jujur menerima kehendak Allah. Setiap kalimat "kenapa harus aku ya Allah" yang pernah ia ucapkan, kini kembali padanya sebagai tamparan. Setiap ucapan "aku capek, aku muak, aku benci hidupku" kini jadi cambuk yang tak kasat mata, tapi menyiksa dengan perih yang tak bisa dijelaskan. Tak ada tempat bersembunyi, tak ada yang membela, karena semua yang disiksa berasal dari dirinya sendiri. Kuburnya gelap, tidak ada cahaya dari amal, tidak ada kedamaian dari sabar, karena selama hidup ia jarang menangis dalam syukur, tapi sering bersungut dalam keluh. Ia tidak pernah sungguh-sungguh sujud dengan tenang, karena setiap sujud pun diiringi keluhan tentang dunia. Maka ia tidak mendapat pelipur lara dari langit, yang ia dapat hanyalah pembalasan dari bumi. Dan lebih menyakitkan lagi, ia tahu semua ini adalah akibat dari sikapnya sendiri. Ia tahu bahwa jika saja dulu ia lebih banyak diam dan bersyukur, kuburnya tak akan seperti ini. Tapi waktu telah habis, ia tak bisa lari, tak bisa kembali. Semua keluhan telah menjadi belenggu. Semua penolakan telah berubah jadi jerat yang menusuknya dari segala arah. Maka jangan remehkan satu kalimat keluhan hari ini. Karena bisa jadi, keluhan kecil yang terus diulang menjadi penyebab sempitnya liang lahatmu kelak. Lebih baik kau menangis hari ini karena menahan amarahmu, daripada menangis di kubur karena menyesali keluhanmu yang tak pernah kau jaga. Pernahkah kamu berpikir, betapa banyak nikmat yang luput kita syukuri hanya karena terlalu fokus pada apa yang belum kita punya? Kita menangis karena gagal beli sesuatu, tapi lupa bersyukur karena masih bisa melihat dengan jelas. Kita kesal karena hidup tak seperti orang lain, padahal kita tidak pernah tahu seberapa berat ujian orang yang kita iri itu. Inilah awal dari hati yang keras, bukan karena banyak dosa besar, tapi karena terlalu sering mengeluh atas hal kecil. Hati yang dipenuhi keluhan perlahan kehilangan rasa tawakal. Ia tak lagi percaya bahwa Allah sedang menata sesuatu yang indah di balik kesulitan. Ia hanya melihat saat ini, tidak percaya pada hikmah yang datang setelah sabar. Maka wajar jika hidup terasa sempit, pikiran terasa gelap, dan hati mudah gelisah. Karena keluhan itu telah menutup pintu ketenangan yang seharusnya terbuka lebar. Orang yang terbiasa mengeluh akan sulit merasakan nikmat ibadah. Doanya terasa kosong, sujudnya terasa hambar. Karena yang dibawa ke hadapan Allah bukan hati yang tunduk, tapi hati yang marah. Padahal Allah tidak pernah salah dalam memberi. Ujian dan takdirnya bukan hukuman, tapi sarana agar kita lebih dekat, lebih tunduk, lebih paham bahwa hidup ini bukan tentang memenuhi semua keinginan, tapi tentang menerima dengan iman. Satu hal yang jarang disadari, mengeluh bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga menular. Anak yang tumbuh bersama orang tua yang suka mengeluh akan belajar hal yang sama. Suami atau istri yang terus melihat pasangannya meremehkan nikmat,
lambat laun, ikut kehilangan rasa syukur. Maka keluhan tidak berhenti di lisan. Ia menjalar seperti penyakit ke dalam rumah tangga, hubungan, bahkan generasi setelahnya. Ada orang yang tubuhnya lumpuh, tapi lisannya penuh syukur. Dan ada yang tubuhnya sehat, tapi lidahnya tak pernah diam dari keluhan. Lalu siapa yang lebih dekat dengan surga? Bukan yang sempurna hidupnya, tapi yang ridha, meski hidupnya tak mudah. Surga itu bukan milik orang yang tak pernah diuji, tapi milik mereka yang tetap berkata, Alhamdulillah, bahkan saat air mata jatuh tak tertahan. Maka jika hari ini masih sering mengeluh, itu bukan akhir dari segalanya. Kita masih diberi waktu, masih diberi ruang untuk memperbaiki. Yang Allah benci bukan orang yang pernah keliru, tapi orang yang menolak berubah. Dan perubahan itu bisa dimulai dari satu tekad kecil, menahan satu keluhan hari ini. Ketika lidah ingin berkata, aku benci hari ini, tahan. Ganti dengan, mungkin aku belum paham maksudnya, tapi aku percaya ini bukan sia-sia. Saat hati ingin mengomel, ganti dengan diam dan tarik napas panjang. Dan saat ujian datang bertubi-tubi, ucapkan, Ya Allah, aku yakin Engkau tahu aku mampu. Tolong aku untuk bertahan. Kalimat-kalimat kecil seperti ini bisa menjadi penyelamat besar di akhirat. Karena siapa tahu, satu ucapan syukur yang kau paksa hari ini menjadi cahaya yang menyinari kuburmu kelak. Dan satu keluhan yang berhasil kau tahan menjadi sebab Allah lapangkan jalanmu menuju ampunan. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluhan. Waktu kita di dunia tidak seberapa dibanding lamanya waktu di alam kubur. Jika hari-hari kita hanya diisi dengan rasa kecewa dan ucapan tak puas, lalu apa yang akan kita bawa saat tubuh ini dimandikan, dikafani, dan ditinggalkan? Setiap kali kita mengeluh, kita sedang membuka pintu bagi setan untuk membisikkan bahwa hidup ini tidak adil, bahwa Allah tidak peduli. Padahal kenyataannya, Allah selalu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Hanya saja kita yang sering terlalu terburu-buru menilai takdirnya. Dan keluhan hanyalah suara dari hati yang belum siap untuk benar-benar percaya. Kubur bukan tempat istirahat bagi hati yang keras. Ia adalah tempat pembalasan bagi mereka yang hidupnya penuh amarah, kecewa, dan keluhan terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jika hari ini kita tidak belajar bersyukur, maka bersiaplah. Keluhan-keluhan kecil yang tak kita jaga bisa berubah menjadi belenggu yang menyiksa di alam barzakh. Maka mulai detik ini, biasakan satu hal. Jangan ucapkan sesuatu jika itu bukan bentuk syukur. Boleh sedih, boleh lelah, tapi jangan sampai lisan ini menjadi saksi bahwa kita tak puas terhadap Allah. Karena jika bumi mendengar semua ucapan kita, lalu mencatatnya untuk nanti, apakah kita siap diminta pertanggungjawaban untuk setiap keluhan kecil yang tak pernah kita perbaiki? Ingatlah, tidak semua yang kita keluhkan benar-benar masalah. Kadang hanya kurangnya sabar, kadang hanya hatimu yang terlalu terbiasa menuntut, tapi malas untuk merenung. Dan jangan tunggu sampai kematian datang baru ingin bersyukur. Saat itu, mulutmu sudah terkunci. Yang bicara hanyalah amal dan lisanmu yang dulu tak dijaga. Jangan jadi orang yang berkata, seandainya dulu aku lebih bersyukur, saat tubuh sudah terbaring sendirian dalam tanah. Jangan jadi orang yang menyesal karena dulu terlalu banyak mengeluh tentang hidup. Padahal hidup itu sendiri adalah nikmat yang tak semua orang dapatkan lebih lama. Mari kita benahi diri, latih hati untuk ridha, latih lisan untuk bersyukur. Setiap detik yang kita tahan keluhan, setiap ucapan Alhamdulillah yang kita paksa keluar saat sedang lemah, bisa jadi penyelamat yang menyala terang saat semua orang lain ditinggal sendiri dalam gelapnya alam kubur. Dan jika video ini mengetuk hatimu, maka bagikan pada yang lain. Mungkin ada satu jiwa di luar sana yang sedang tenggelam dalam keluhan, yang butuh pengingat ini. Dan siapa tahu, lewatmu, Allah beri dia jalan untuk berubah. Dan itu menjadi pahala jariahmu yang menyinari kuburmu kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.